Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karim sultanu al-wadi al-burhanu al-mabsudi bil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa 'azama shanuh. Khalaqa khalqan li hikmah wa ta'a 'alayha ilmah. Wa basata lahu min faidil minnati ma jarat bihi bi aqdarihi al-qismah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluna nabiyya ba'da. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فيا أيها المسلمين اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kekuatan, dapat berkumpul, dapat beribadah kepada Allah. Semata-mata itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kita taufik, hidayah, inayah serta kekuatannya untuk kita bisa datang dan menyembah Allah Subhanahu wa taala lewat yakni salat berjamaah pada hari Jumat kali ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Qur'anul Karim Allah telah menyebutkan, dan dalam hadis Nabi Muhammad, Nabi pun telah menginformasikan bahwasannya manusia Allah ciptakan min sulalamin tin, dari saripati makanan. Dari kedua orang tua kita, apa yang mereka makan, maka Allah jadikanlah nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah adalah setitik mani. Kalau dikatakan setetes mani, masih teramat banyak satu tetes tersebut. Kalau dicontohkan diambil segelas air, maka kita masukkan tangan kita ke dalam gelas tersebut, lalu kita tunggu yakni jatuhnya air dari ujung jari kita. Itulah satu tetes. Tapi kalau satu titik, Allah sebutkan nutfah adalah satu titik mani. Yakni kalau kita ambil satu lembar kertas, lalu kita tuliskan, lalu kita titikkan itu di atas kertas yang putih, yang bersih dengan ujung pena kita, itulah satu titik, saudara. Artinya satu titik mani tersebut ini menjadikan kita sebagai manusia. Betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Besar, Maha Kuasa. Dari setitik mani tersebut Allah jadikan lagi yakni alaqatan, sesuatu yang bergantung. Maka sesuatu bergantung tersebut disebut dalam ilmu kedokteran adalah kuratul zurzumiyah, bola berakar yang bergantung di dalam rahim seorang perempuan. Lalu Allah jadikan lagi apa? Mudghatan, dari setitik mani Allah jadikan sesuatu yang bergantung. Makanannya adalah darah yang melintas di dalam rahim tersebut. Lalu Allah jadikan mudghatan, segumpal daging. Lalu Allah jadikan izaman, yakni Allah tumbuhkan dari daging yang lunak tersebut tulang belulang. Lalu Allah jadikan lagi izaman dan lahman. Allah bungkuslah itu tulang belulang dengan urat, dengan daging, dengan kulit. Lalu Allah jadikan khalqan akhar, Allah jadikan lagi yakni rupa-rupa manusia sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dalam masa-masa itu Allah tiupkan roh, yakni di tiga kali 40 hari, maka Allah tiupkanlah roh, yakni berdetaklah jantung seorang anak di dalam rahim seorang perempuan. Wahai ikhwan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan itu 14 abad tahun yang lalu, dan Nabi Muhammad pun telah menginformasikan itu yakni kepada kita lewat Al-Qur'an dan juga lewat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ilmu kedokteran baru mengetahui tentang reproduksi manusia, terjadinya manusia di dalam janin seorang perempuan. Ini baru ada sekitar 200 tahun yang lalu, mungkin kurang dari 200 tahun. Artinya apa? Maha benar Allah dengan firman-Nya, maha besar Allah dengan firman-Nya tersebut, dan maha benar utusannya Allah Nabi Muhammad SAW
dengan informasi yang sangat detail tentang kejadian manusia, wahai ikhwan. Bahwasanya tidak ada keraguan dalam Al-Quranul Karim, tidak ada keraguan dalam hadis Nabi Muhammad tentang penciptaan manusia. Itu adalah kita. Betapa lemahnya kita, betapa kita tidak memiliki apa-apa kecuali daya upaya datang dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka tidak patut kita menyombongkan diri di atas dunia ini. Tidak patut kita menjauh dari Allah di atas dunia ini. Tidak patut kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita di atas dunia ini. Maka Allah menyatakan, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Allah menyatakan bahwasanya apakah kalian diciptakan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk sia-sia saja, hanya untuk begini-gini saja, sedangkan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang kita kerjakan, dari apa-apa yang kita lakukan di atas bumi sejak Allah jadikan kita, sejak Allah tiupkan roh pada kita, sejak dikeluarkan kita dari janin seorang perempuan, maka dicatatlah oleh para malaikat tentang amal-amal kita, tentang perbuatan kita, maka tidak akan kita luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejadian manusia yang akan nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita kerjakan, saudara. Bahwasannya satu ketika di zaman Imam Abu Yazid Al-Bustami ada satu orang yang mencuri. Dia mencuri kain kafan. Bukan mencuri kain kafan di toko-toko kain kafan, akan tetapi dia mencuri kain kafan yakni ketika mayat telah dikuburkan di dalam kubur tersebut. 2 hari datang orang tersebut menggali, yakni mayat tersebut, diambillah kain kafan tersebut dan dia jual untuk dia yakni menyambung hidupnya, untuk dia makan, untuk dia beraktivitas dengan dirinya dengan uang yang dia dapatkan dari mencuri tersebut. Karena di zaman itu memang sangat amat sulit, susah orang-orang untuk bekerja, untuk mencari rezeki dan lain sebagainya, sehingga ada satu orang mencuri dengan cara demikian. Tetapi orang tersebut pun datang kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian dia pun bertaubat di hadapan Imam Abu Yazid. Wahai Imam, aku ingin menyesali tentang perbuatanku, aku ingin bertaubat kepada Allah. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, apa yang telah engkau kerjakan? Aku telah mencuri kain kafan, yang sedangkan kain kafan tersebut telah membungkus mayit dan telah dikuburkan. Maka aku gali dan aku ambil untuk aku menyambung hidupku tersebut. Maka orang tersebut pun yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Abu Yazid Al-Bustami pun bertanya, berapa banyak yang telah engkau curi? Ini orang mengatakan, saya mencuri kurang lebih 1000 dari mayit yang telah saya curi. Kemudian apa yang kau lihat ketika engkau mencuri dari mayit-mayit tersebut? Wahai Imam, sungguh ada yang aneh ketika aku lihat. Pagi hari aku lihat mayit tersebut dimasukkan ke dalam kubur, dihadapkan kepada kiblatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan esok harinya ketika aku menggali dari mayit tersebut, sedangkan mayit tersebut telah berpaling dari kiblatnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas murid-muridnya pun bertanya, wahai Imam, ada apakah itu wahai Imam? Mengapa mereka mayit bisa berpaling dari kiblatnya Allah? Maka Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, itu adalah orang yang terlampau cinta terhadap dunia. Dia jauh dari Allah, terlampau memikirkan dunia. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah jabatannya, hanyalah uangnya, hanya hartanya, hanyalah anak-anaknya, hanyalah istrinya, hanyalah hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka tidak pernah bertobat kepada Allah, mereka tidak pernah menangis karena takut kepada Allah, mereka tidak pernah menyesali hidupnya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang tidak pernah menangis karena takut azab Allah? Berapa banyak di antara kita yang tidak menyesali sepanjang hidup kita, tidak pernah menangis karena takut azabnya Allah, karena takut nanti datangnya hari akhir, karena takut akan dipertanggungjawabkan dari setiap apa-apa yang kita kerjakan, saudara. Artinya apa? Masih banyak di antara kita yang hanya menangis karena punya hutang. Masih banyak di antara kita yang bersedih karena kehidupan dunia kita yang susah, tetapi dia tidak berpikir tentang kehidupan akhiratnya, saudara. Bahwasannya kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala akan nanti datang satu masa yang Allah sebutkan,
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang satu hari, kata Allah dalam surah Yasin yang sering kita baca, akan datang satu hari mulut ini dikunci, tangan ini akan berbicara, kaki ini akan berbicara, yang dia akan bersaksi tentang kehidupan di dunia, apa yang mereka telah kerjakan. Mulut tidak lagi bisa berbicara, saudara, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kepada Allah, takutlah akan azab Allah. Dunia dicari, capeknya pasti, tetapi dapatnya belum tentu. Saya pun dapat, tetapi belum tentu bisa menikmatinya. Saya menikmatinya, belum tentu langgeng dalam menikmatinya. Dunia pasti meninggalkan kita, ataupun kita yang meninggalkan dunia. Maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bagi kita yang umurnya 40 tahun, maka hendaknya kita mendekat dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man jawazal arba'ina umruhu wa lam yaglib khairuhu ala syarihi falyatajahhaz ila nar. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang sampai umurnya 40 tahun tetapi sedikit amal baiknya dibandingkan amal buruknya, hanya kepentingan dunia dan dunia, maka Nabi Muhammad mengatakan falyatajahhaz ilan nar, siap-siaplah masuk neraka. Kenapa Nabi berkata demikian? Nabi untuk mengingatkan umatnya, kalau sudah usia lanjut, kalau sudah umur, kalau sudah keluar uban, maka janganlah lagi banyak berpikir tentang kehidupan dunia. Berpikirlah tentang kehidupan akhirat. Carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Menjauhlah sedikit demi sedikit dari dunia. Maksudnya adalah dunia jalankan ketika kita masih di dunia, tapi bukan menjadi tujuan kita untuk kesuksesan dunia, untuk kemasyhuran dunia, bukan. Akan tetapi kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tandanya orang akan meninggal dunia dalam keadaan yakni husnul khatimah wa hiya syukru alal Islam. Orang-orang yang bersyukur atas nikmat Islam. Wal khauf ala zahabil Islam, takut kalau nikmat iman Islam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku zulma ahli Islam, dan dia pun meninggalkan perbuatan zalim terhadap orang-orang Islam. Wa tarkul uquqil walidain, dan dia juga yakni meninggalkan perbuatan zalim kepada kedua orang tuanya, perbuatan durhaka kepada orang tuanya. Itu 4 tanda orang-orang yang mengerjakan ini, yang menjauhi ini, maka orang tersebut adalah orang-orang insyaallah masuk dalam kategori meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam kalamallahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainu binazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذاروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على طاعته وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمر بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذي قضى بحقه وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفارة المشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسؤال الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.